Oke, Bapak Ibu asesor yang sedang eh, mempersiapkan diri untuk mengikuti uji kompetensi hari Kamis tanggal 16 Juli 2020. Nah, tadi saya sudah unggah video untuk yang pengetahuan akreditasi subtes yang pertama. Nah, yang ini adalah video pengetahuan akreditasi subtes yang kedua. Ya, subtes yang kedua ini juga terdiri atas 10 soal. Oke, kita langsung saja. Tapi sebelumnya kiranya Bapak Ibu berkenan untuk memberi subscribe ya, untuk subscribe channel saya ini, kemudian berbagi kepada teman-teman asesor yang ada di seluruh Indonesia, dan juga memberi like dan komennya. Ya, kita mulai aja. Soal yang pertama adalah pernyataan-pernyataan di bawah ini adalah pernyataan-pernyataan yang relevan dengan Sispena. Ya, seperti kita ketahui, Sispena itu adalah sebuah sistem aplikasi web yang dapat kita gunakan untuk memberi penilaian, menginput berita acara, menginput rekomendasi, dan juga menjadi sebuah laporan, gitu ya. Nah, merupakan aplikasi berbasis web, ya benar ya. Kemudian secara otomatis membaca beberapa variabel dari Dapodik dan EMIS, ya benar juga. Kemudian merupakan sistem penilaian akreditasi yang belum terintegrasi dengan Dapodik dan EMIS. Ini tidak benar ya Bapak Ibu ya. Kemudian dapat dioperasikan baik di laptop maupun di handphone. Ini benar. Nah, secara logika bahwa kita sudah biasa menggunakan Sispena, maka yang tidak benar itu, pernyataan yang tidak benar itu adalah C. Jadi jawabannya adalah C. Ya, ini juga dengan jawabannya C karena berdasarkan yang tertulis pada buku panduan Sispena untuk asesor halaman 1, yaitu aplikasi Sispena merupakan aplikasi penilaian akreditasi yang berbasis web yang dapat diakses di mana dan kapan saja dengan syarat terhubung ke internet. Selain bisa diakses menggunakan laptop atau komputer, aplikasi juga dapat diakses menggunakan handphone ataupun service ataupun device yang resolusinya lebih kecil. Jadi jawabannya adalah C. Soal yang kedua, tujuan pelatihan asesor adalah untuk hal-hal di bawah ini, kecuali jadi yang bukan tujuan pelatihan asesor. Memahami instrumen akreditasi untuk semua jenjang, ya ini tujuan pelatihan asesor. Memahami cara memverifikasi nilai hasil akreditasi, memverifikasi hasil sepertinya tidak. Kemudian menyiapkan asesor memiliki kecakapan melaksanakan proses akreditasi, ya, dan memastikan keterampilan asesor dalam melaksanakan akreditasi. Nah, dari 4 pilihan yang tidak sesuai itu adalah B. Ya, jadi karena di ujung soal adalah ada kata kecuali, maka jawabannya adalah B. Nah, kuncinya adalah jawaban B karena kegiatan melakukan verifikasi, ya, dan hasil akreditasi bukanlah tugas dan tanggung jawab asesor. Tertulis pada buku pedoman akreditasi Sekolah Madrasah 2020 halaman 66. Soal yang berikutnya, soal yang ketiga. Pernyataan berikut merupakan tugas dan kewenangan BAN SM dan BAN SM Provinsi melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria dan perangkat akreditasi. Yang kedua, menjalankan kebijakan pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan termasuk penilaian kembali hasil akreditasi satuan pendidikan. Merencanakan target akreditasi secara nasional berdasarkan prioritas. Melakukan pemetaan satuan pendidikan berdasarkan kesiapan akreditasi berbasis evaluasi diri melalui sistem penilaian akreditasi. Merencanakan program dan target akreditasi tahunan sesuai dengan kesiapan satuan pendidikan dan prioritas BAN SM. Manakah pernyataan yang benar dan yang merupakan tugas dan kewenangan BAN SM Provinsi? Jadi tugas dan kewenangan BAN SM Provinsi. Ya, kalau kita lihat pernyataan 1 hingga 5, contoh melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria, dan perangkat akreditasi, seperti yang kita alami bersama ini dilakukan kepada kita. Kemudian menjalankan kebijakan pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan, termasuk penilaian kembali. Penilaian kembali hasil akreditasi satuan pendidikan juga dilakukan.
merencanakan target akreditasi secara nasional berdasarkan prioritas, kemudian melakukan pemetaan dan berdasarkan kesiapan akreditasi berbasis evaluasi diri melalui aplikasi sistem akreditasi, serta merencanakan program dan target akreditasi tahunan. Nah, kita lihat pada kuncinya, pada pilihannya. A, yaitu pernyataan 2, 3, dan 5. B, pernyataan 2, 3, dan 4. C, pernyataan 2, 4, dan 5. Dan D, pernyataan 1, 2, dan 3. Ya, ini tugas dan kewenangan Ban SM Provinsi. Jawabannya adalah C, yaitu 2, 4, dan 5. Mengapa? Karena berdasarkan yang tertulis pada buku pedoman akreditasi sekolah madrasah tahun 2020, khususnya pada halaman 43 menunjukkan bahwa 1 dan 3 bukanlah tugas dan wewenang Ban SM Provinsi. 1 dan 3. 1 dan 3 yaitu melaksanakan sosialisasi kebijakan kriteria dan perangkat akreditasi. Ini tugas Ban SM. Kemudian 3, merencanakan target akreditasi secara nasional berdasarkan prioritas. Ini juga tugas Ban SM untuk skala nasional. Oke, soal yang keempat. Mengkoordinasikan pelaksanaan program penyempurnaan aplikasi. Pernyataan tersebut merupakan tugas dari Ban SM pada divisi. Jadi yang bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan program penyempurnaan aplikasi Sispena itu tugas divisi apa? A, divisi perangkat akreditasi, B, divisi sumber daya asesor, dan C, divisi humas dan kerjasama, dan D, divisi data dan informasi. Ya, dari 4 pilihan kita bisa kaji, ya, karena ada di sana ada kata kunci aplikasi Sispena, maka ini erat kaitannya dengan sistem informasi. Maka jawaban yang mungkin benar adalah divisi data dan informasi. Ya, sesuai kunci jawaban dan mengacu kepada pedoman akreditasi sekolah madrasah 2020 halaman 37, kunci jawabnya adalah D. Jawabannya adalah D, yang menyatakan bahwa salah satu tugas divisi data dan informasi adalah mengkoordinasikan pelaksanaan program penyempurnaan aplikasi Sispena. Soal yang kelima. Pernyataan-pernyataan di bawah ini adalah salah satu norma pelaksanaan akreditasi. Asesor harus memahami ketentuan dan prosedur pelaksanaan akreditasi, memiliki kecakapan dalam menggunakan perangkat akreditasi atau sekolah madrasah, memberikan penilaian secara objektif, memberikan saran dan rekomendasi dalam rangka perbaikan, pengembangan, dan peningkatan kinerja sekolah madrasah. Kemudian Ban SM dan Ban SM Provinsi harus memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketepatan yang diatur dalam pedoman akreditasi sekolah madrasah. Pernyataan di atas termasuk norma. Ya, pernyataan ini termasuk norma apa? Norma kejujuran, norma profesional, norma mandiri, dan norma bertanggung jawab. Nah, ada beberapa kata kunci di sini, yaitu memahami ketentuan prosedur pelaksanaan akreditas, memiliki kecakapan, memberikan saran dan rekomendasi, kemudian yang bisa meningkatkan ataupun pengembangan sekolah gitu ya. Nah, menunjukkan bahwa ini adalah sebuah kata kunci untuk profesional ya, asesor yang profesional. Jadi kata kuncinya adalah profesional ya. Jawabannya B. Sesuai yang tertulis pada buku pedoman akreditas sekolah madrasah 2020 halaman 70 tentang profesionalisme dalam norma pelaksanaan akreditasi. Yang keenam, dari syarat-syarat berikut ini, warga negara Indonesia, sehat jasmani dan rohani, berpendidikan minimal S1, tidak pernah dihukum atau sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan, tidak bertugas sebagai asesor Ban SM. Pernyataan yang benar terkait persyaratan menjadi anggota Ban SM dan Ban SM Provinsi adalah, ya secara analogi kita lihat dulu pilihannya 1, 2, dan 3 untuk yang A, 1, 2, dan 4 untuk A, B, 2, 3, dan 4, C, 1, 2, dan 3, D, 3, 4, dan 5. Oke, kita telah satu-satu. Warga negara Indonesia, ya ini salah satu menjadi syarat mutlak untuk menjadi anggota Ban. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani, ya. Kemudian
Berpendidikan minimal S1 sepertinya ini tidak dicantumkan. Kemudian tidak pernah dihukum atau sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan, ya. Sedangkan yang kelima, tidak bertugas sebagai asesor BAN-SM, tidak. Jadi jawaban yang benar adalah pernyataan 1, 2, dan 4. Ya, 1, 2, dan 4. 1, 2, dan 4 itu ada di jawaban A. Sesuai yang tertulis pada buku Pedoman Akreditasi Sekolah Madrasah 2020, halaman 39, bahwa nomor 3 dan 5 bukanlah syarat menjadi anggota BAN-SM dan anggota BAN-SM provinsi. Yang ketujuh, untuk soal yang ketujuh kita akan disuguhkan gambar proses rekrutmen uji, mulai dari uji kompetensi gitu ya, hingga nanti diklat gitu ya, untuk lulus menjadi seorang asesor IASP. Perhatikan bagian mekanisme seleksi, pelatihan sertifikasi asesor yang dilaksanakan pada tahun 2020. Nah, ada beberapa tahap di sini yang diberikan inisial, yaitu P, S, R, Q gitu ya. Nah, kemudian keterangan dan simbol huruf P, Q, R, S ya. Keterangan dan simbol huruf P, Q, R, dan atau S yang benar adalah S, uji kompetensi asesor, B, R, diklat asesor, C, P, rekrutmen asesor, D, Q, pendaftaran daring untuk mengikuti uji kompetensi asesor. Jawabannya adalah B, yaitu R, diklat asesor. Jadi posisi R itu adalah diklat asesor. Nah, sesuai dengan pedoman yang tertera pada buku Pedoman Akreditasi Sekolah Madrasah 2020, halaman 63, tentang mekanisme seleksi, pelatihan, dan sertifikasi asesor IASP 2020, bahwa R itu posisi tahapan pada diklat asesor. Jadi R itu pada posisi tahapan diklat asesor. Nah, setelah lulus uji kompetensi, ikut diklat asesor. Oke, soal yang ke-8. Dalam pelaksanaan akreditasi sekolah atau madrasah, asesor harus mempertimbangkan beberapa prinsip pelaksanaan akreditasi. Prinsip yang mengatakan bahwa hasil akreditasi dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi proses maupun hasil penilaian atau keputusan sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan adalah prinsip dari apa, gitu ya. A, komprehensif, B, profesional, C, objektif, dan D, akuntabel, gitu ya. Nah, jadi pernyataan ini termasuk yang mana, gitu ya? Jawabannya adalah D, akuntabel. Ya, sesuai yang tertera pada buku Pedoman Akreditasi Sekolah Madrasah 2020 halaman 33 tentang prinsip pelaksanaan akreditasi, yang menyatakan salah satu prinsip pelaksanaan akreditasi sekolah adalah akuntabel. Yang dimaksud dengan akuntabel adalah akreditasi sekolah madrasah harus dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi proses maupun hasil penilaian atau keputusannya sesuai dengan aturan dan prosedur yang ditetapkan. Soal yang ke-9. 3 dari 5 pernyataan berikut merupakan kode etik asesor yang harus selalu mengawal pelaksanaan akreditasi sekolah dan madrasah. 1. Asesor perlu menciptakan suasana kondusif dan tidak menekan pihak manapun dalam melakukan kegiatan visitasi. Asesor merupakan wakil dari BAN-SM dan BAN-SM provinsi, dan oleh karena itu harus selalu mengikuti pandangan kedua institusi tersebut dalam memberikan penilaian dan memberikan rekomendasi terhadap sekolah atau madrasah sasaran akreditasi. Asesor memperlakukan sekolah madrasah secara adil dalam arti harus berempati kepada sekolah yang lebih kecil, dan sekolah yang terletak di daerah 3T yang tidak bisa diperlakukan sama dengan dalam penilaian dibanding sekolah-sekolah negeri dan sekolah swasta besar di daerah perkotaan. Asesor perlu menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam proses akreditasi, hanya dapat dipakai untuk kepentingan pelaksanaan akreditasi. Nah, yang kelima, asesor perlu bersahabat dan membantu secara sekolah beserta warganya secara profesional. Pernyataan yang benar tentang kode etik asesor adalah A, 2, 3, dan 4, B, 3, 4, dan 5, dan C, 1, 2, dan 3, D, 1, 4, dan 5. Nah, kita bisa telaah ya, yang pertama 2, 3, dan 4 ya. 2, asesor merupakan wakil. Sepertinya ini bukan termasuk kode etik ya.
2, 3, dan 4. Kemudian 3, 4, dan 5. 3, asesor memperlakukan sekolah madrasah secara adil. Kemudian 4, asesor perlu menjaga kerahasiaan, ya, tetapi 3 sepertinya tidak. Kemudian jawabannya adalah D, ya. Karena di yang C 1, 2, dan 3 juga tidak, ya. Karena 3 tadi bukanlah kode etik. Kemudian D 1, 4, dan 5, yaitu asesor perlu menciptakan suasana kondusif, asesor perlu menjaga kerahasiaan, dan asesor perlu bersahabat dan membantu sekolah beserta warganya secara profesional. Jadi jawabannya adalah D, itu kode etik, sesuai dengan kode etik asesor yang tertera pada buku pedoman akreditasi sekolah madrasah 2020 halaman 72. Berikut adalah beberapa pernyataan tentang pelanggaran norma dan kode etik asesor. Asesor membatalkan jadwal visitasi yang sudah disepakati tanpa memberitahukan terhadap sekolah atau madrasah. Asesor melakukan asesmen di lembaga milik sendiri atau lembaga lain yang diperkirakan atau patut diduga menimbulkan konflik of interest dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. 3. Asesor mengkopi dokumen dari asesor untuk kepentingan di luar penugasan BAN-SM provinsi. Asesor melakukan visitasi lebih dari satu sekolah madrasah dalam 1 hari tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, pernyataan yang masuk pelanggaran sedang, ya, pelanggaran sedang. Jadi di asesor itu ada pelanggaran ringan, sedang, dan berat gitu ya. Nah, A, 2, dan 3, asesor melakukan asesmen di lembaga milik sendiri. Kemudian asesor mengkopi dokumen. Kemudian B, 3, dan 4, ya, asesor mengkopi dokumen. Asesor melakukan visitasi lebih dari satu sekolah. C, 1 dan 2, yaitu asesor membatalkan jadwal, asesor melakukan asesmen pada lembaga sendiri. Dan D adalah 1 dan 4, ya, asesor membatalkan jadwal dan asesor melakukan visitasi dalam jumlah lebih dari satu dalam satu hari. Jawabannya adalah D, ya, D, sesuai yang tertulis pada buku pedoman akreditasi sekolah madrasah tahun 2020 halaman 74 tentang sanksi kepada asesor. Jadi yang menyatakan pelanggaran sedang yaitu asesor membatalkan jadwal visitasi tanpa ada pemberitahuan terhadap sekolah atau madrasah. Asesor melakukan visitasi lebih dari satu sekolah madrasah dalam 1 hari tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi jawabannya adalah D. Oke, sekian pembahasan kita untuk subtes yang kedua, Bapak Ibu. Lanjutkan lagi belajarnya pada subtes yang ketiga dengan judul video pengetahuan akreditasi subtes yang ketiga. Sampai jumpa.